Master Pedang Part 30. Suara serak berlanjut. Pada titik ini, generasi ke-9 takdir berhenti sejenak, seolah menunggu Yang Linbo mencernanya. Meskipun Yang Linbo hanya memiliki pemahaman sebagian, dia sudah sedikit memahaminya. Sederhananya, waktu ada di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Itu adalah kekuatan yang pasti akan berlalu dan tidak akan pernah mati. Dan sejarah ada di masa lalu, dan masa lalu akan memengaruhi masa depan. Jika generasi ke-9 takdir mencoba mengubahnya, itu akan menyebabkan seluruh waktu runtuh. Mengetahui hal ini, Yang Linbo merasa sedikit kecewa. Pada saat ini, generasi ke-9 takdir melanjutkan, sepertinya kamu telah memahaminya. Namun, meskipun hasilnya tidak dapat diubah, penampilanmu adalah variabel dalam hal ini. Kamu tidak dapat mengubah hasilnya, tetapi kamu dapat melakukan sesuatu untuk mengubah masa depan dalam jangka panjang. Yang Linbo menatap pihak lain. Secara sederhana, ini adalah era tempatmu berada. Yang Linbo tidak menanggapi, menunggunya menjelaskan lebih lanjut. Kamu tidak mengerti ini, kamu sangat bodoh. Sederhananya, bagian sejarah ini diambil oleh Lao Jiu secara terpisah. Selama tidak bertentangan dengan proses sejarah selanjutnya, perubahan kecil tidak akan memengaruhinya. Dan dalam lingkup ini, beberapa sejarah dapat diubah. Ini seperti dalam sebuah dinasti, ini seperti bagian sungai. Seseorang memotong satu bagian, menangkap beberapa ikan di dalamnya, dan kemudian membuka bagian itu lagi. Itu tidak akan memengaruhi aliran seluruh sungai. Pada saat ini, suara Taois muncul. Yang Linbo akhirnya mengerti. Dia mengabaikan Taois, tetapi menatap generasi ke-9 dan bertanya, apa lingkup yang dapat diubah ini? Yang Linbo bertanya, matanya menyala. Dia ingin mencoba. Sama seperti apa yang kau lakukan di belakang Istana Bintang, meninggalkan sedikit harapan bagi mereka. Kata generasi ke-9. Yang Linbo mengangguk dan berkata, aku mengerti. Aku mengerti, kan? Kalau begitu giliranku. Pada saat ini, generasi ke-8 melanjutkan. Kali ini aku mencari bantuanmu. Bagaimanapun, kita semua milik masa lalu, dan era kita masih jauh, jadi jika kita ingin menekan hal di bawah, kita masih membutuhkanmu. Wajah Yang Linbo menjadi serius. Ini adalah prioritas utama. Ini adalah keberadaan yang harus ditekan oleh takdir semua generasi, dan itu tidak boleh diremehkan. Apa yang kau ingin aku lakukan? Tanya Yang Linbo. Sederhana saja, jatuhkan kami berdua, kata Yadai sambil tersenyum. Yang Linbo, dia pikir Yadai bercanda. Dia tidak bercanda, aku menganggapnya biasa saja sebelumnya. Sutra Takdir Surgawi Tetua ke-8 dan Peta Alam Semesta Surgawi Tetua ke-9 sama sekali tidak dapat menekan benda itu. Agaknya, inilah sebabnya mereka meninggalkan inkarnasi mereka. Tujuannya adalah untuk menekan benda itu. Keduanya berbicara, tetapi tidak ada yang menyangkalnya. Harus dikatakan bahwa Dao Ye masih sangat mengenal mereka. Dan Dao Ye juga berinisiatif untuk berbicara saat ini. Tampaknya setelah mendengar apa yang dikatakan Tetua ke-8, kebencian di hatinya telah hilang. Setelah hening sejenak, Yang Linbo bertanya, apa yang harus saya lakukan? Meskipun hasilnya sangat berat, sudah sampai pada titik ini. Bahkan jika Yang Linbo memiliki sedikit penolakan di hatinya, dia harus melakukannya. Mari kita bicarakan nanti, mari kita minum sekarang. Generasi ke-9 tersenyum acuh tak acuh. Di waktu berikutnya, Yang Linbo jarang berbicara. Mereka semua mendengarkan generasi ke-8 dan ke-9 menceritakan pengalaman mereka. Yang Linbo sangat merindukan dalam hatinya. Matahari terbenam dan bulan terbit, dan sebelum dia menyadarinya, Yang Linbo tertidur. Tampaknya anggur yang direndam oleh kura-kura hitam ini memang luar biasa. Tepat setelah Yang Linbo tertidur, takdir surgawi generasi ke-8 melihat ke suatu arah. Keluarlah. Segera, sesosok badan perlahan berjalan ke arena. Itu adalah Su Zhaoxin. Namun, dia tidak berani mendekat sebelumnya. Aura keduanya terlalu menakutkan, seperti menghadap ke langit. Namun, melihat Yang Linbo benar-benar berbicara dengan keduanya, pemahamannya tentang Yang Linbo menjadi segar ke tingkat yang baru. Halo, dua senior, kata Su Zhaoxin. Tidak perlu sopan. Takdir generasi ke-8 berkata, menatap Su Zhaoxin dari atas ke bawah. Ada yang salah denganmu, kata takdir generasi ke-8. Su Zhaoxin mengerutkan kening. Ini seperti diberitahu bahwa Anda sakit ketika pertama kali bertemu seseorang.
Siapapun akan merasa tidak nyaman. Badan yang Anda potong sudah memengaruhi Anda. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya tepat waktu, Anda akan berada dalam masalah besar. Kata takdir generasi ke-8. Wajah Su Zhaoxin panik, dan dia buru-buru berkata, "Senior, tolong beri saya saran." Su Zhaoxin menundukkan badannya dan berkata dengan rendah hati, "Aku tidak bisa bilang aku bisa memberimu nasihat, tapi aku bisa membantumu." Yashiro berkata sambil terkekeh. Namun, ada rasa yang tidak bisa dijelaskan dalam senyuman ini. Su Zhaoxin tidak melihatnya, dan wajahnya berseri-seri karena gembira. Dia segera berkata, "Tolong bantu aku, senior." Senyum Yashiro semakin lebar. "Apa kau yakin?" Su Zhaoxin mengangguk dengan berat. "Tidak ada penyesalan." Yashiro bertanya lagi. Su Zhaoxin sedikit ragu. Dia tidak mengerti mengapa pihak lain tampaknya menekankan hal ini. Namun ketika dia memikirkan dampak emosi itu pada dirinya sendiri, dia merasa sengsara. Dia menggertakkan giginya, tidak memikirkannya lagi, dan berkata langsung, "Tidak ada penyesalan." Yashiro terkekeh, "Baiklah. Kalau begitu sesuai keinginanmu." Saat kata-kata itu jatuh, mata Su Zhaoxin tiba-tiba menjadi gelap, tetapi setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi, tetapi matanya telah berubah kali ini. Matanya menawan seperti sutra, menawan dan mengharukan. Tatapannya langsung tertuju pada Yang Linbo, dan kemudian dia berjalan selangkah demi selangkah. Yang Linbo, yang sedang koma, jelas merasakan sesuatu yang aneh, perlahan membuka matanya, dan melihat bahwa itu adalah Su Zhaoxin, dan tidak bisa menahan rasa ingin tahu. "Ada apa?" tanya Yang Linbo. Tetapi begitu dia selesai berbicara, dia merasakan bibir merah menempel langsung padanya. Panas dan gila, Yang Linbo mahtai rasa di sekujur badan. Gila, dia gila, karakter macam apa ini? Yang Linbo tidak bisa tenang. Dia ingin menyingkirkannya, tetapi entah mengapa, dia merasa bahwa kekuatan aneh secara bertahap melahap kesadarannya. Semakin gila Su Zhaoxin, semakin cepat akal sehatnya menghilang. Hanya dalam sekejap, mata Yang Linbo memerah, dan dia membalikkan keadaan. Dengan kikuk memanjat ke atas, dan dengan keras kepala masuk jauh ke dalam rawa berlumpur, tanpa lelah maju, tak terhentikan. Di kejauhan, dua orang yang telah lama pergi berbisik. "Apakah ini benar-benar baik-baik saja?" tanya Jiudai. "Apakah ini tidak baik? Wanita ini sangat kuat, jika kamu tidak mengalahkannya sekarang, apakah kamu menunggu orang lain untuk memanfaatkannya?" Badai menjawab. "Apakah ini akan menjadi bumerang?" tanya Jiudai. "Jangan salahkan aku. Aku bertanya padanya, dan dia bilang dia tidak menyesalinya." Badai merentangkan tangannya dan berkata dengan kejam. Jiudai juga terdiam. Penjelasan ini tidak terkalahkan. Tetapi seolah-olah dia memikirkan sesuatu, wajah Jiudai berubah. "Tidak baik, Taois." Badai tersenyum tipis, "Jangan khawatir, ini sudah diselesaikan sejak lama. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu. Hanya bisa seperti ini. Tetapi bukankah obat yang diberikan kepada Yang Linbo terlalu kuat? Bagaimanapun, cambuk kura-kura hitam diketahui bertahan selama 3 tahun. Jiudai berkata dengan sedikit rasa bersalah. Dia merasa bahwa kali ini, dia melakukan sesuatu yang sedikit tidak baik. Meskipun pemberian obat bius merupakan hal yang umum, ini adalah pertama kalinya obat bius diberikan kepada seorang pria. "Itu bukan urusanku. Kau yang memberiku anggur itu. Aku hanya berbohong untukmu, mengatakan bahwa anggur itu dibuat dari kaki kura-kura hitam." Generasi ke-8 berkata, "Itu tidak benar-benar bohong. Lagi pula, kita minum anggur yang direndam di kaki." Generasi ke-9 menanggapi. Suara kedua orang itu semakin menjauh, saling berkomunikasi, seolah-olah mereka telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan setelah keduanya menghilang, mata Su Zhaoxin yang kabur tiba-tiba berubah, menjadi sangat tenang. Dia mengerutkan kening dengan erat, seolah-olah dia sedang menahan siksaan yang sangat menyakitkan. Rasa sakit dari badannya membuat matanya menunjukkan perlawanan. Saat berikutnya, dia terbangun dan menatap Yang Linbo di depannya, dengan mata merah dan niat membunuh di matanya. "Keluar dari sini. Aku akan membunuhmu jika kau bergerak lagi." Kau bergerak lagi. Tetapi sebelum Yang Linbo bisa bereaksi, matanya berubah lagi, dan dia melingkarkan lengannya di leher Yang Linbo dengan sangat menggoda. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu sebelum warna merah di mata Yang Linbo akhirnya kembali normal. Namun,
dia masih mempertahankan gerakan naluriahnya. Namun, kecepatannya melambat. Menatap Su Zhaoxin dengan mata berapi-api, dia tiba-tiba merasa bingung. Apa yang telah kulakukan? Yang Lin Bo terdiam. Pada saat ini, Su Zhaoxin juga membuka matanya. Setenang biasanya, tanpa fluktuasi apapun, bahkan tatapan yang dia berikan pada Yang Lin Bo penuh dengan ketidakpedulian, seaneh orang yang lewat. Aku, Yang Lin Bo membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya, dan dia tidak bisa berkata-kata. Enyahlah, Su Zhaoxin berkata dengan dingin. Hati Yang Lin Bo bergetar. Ada niat membunuh di matanya. Setelah beberapa saat, Su Zhaoxin berkemas dan berbalik untuk pergi. Dia tidak pernah berbicara selama periode itu, dan sepenuhnya memperlakukan Yang Lin Bo sebagai orang yang transparan. Yang Lin Bo tahu bahwa dia salah, dan dia menatap Su Zhaoxin yang pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baru setelah sosok Su Zhaoxin menghilang dari pandangannya, Yang Lin Bo melihat ke kejauhan. Kalian berdua, tidakkah kalian berencana untuk memberiku penjelasan? Sosok generasi ke-8 dan generasi ke-9 muncul begitu saja. Mereka menatap Yang Lin Bo dengan senyum tipis di wajah mereka. Kalian punya beberapa makanan, dan kalian minum anggur yang diseduh oleh cambuk kura-kura hitam, dan ini baru sehari. Generasi ke-9 berkata dengan sedikit kasihan. Yang Lin Bo, seperti yang diharapkan, masalah muncul pada mereka. Tetapi apakah ini inti masalahnya? Mengapa kalian ingin menyakitiku? Wajah Yang Lin Bo muram. Bahkan jika mereka ditakdirkan untuk berada di masa lalu, Yang Lin Bo tidak akan menutup mata dan menginginkan penjelasan. Bagaimana mungkin sesuatu yang kau dan aku rela lakukan disebut merugikan kalian? Sebaliknya, ini baik untuk kalian berdua. Generasi ke-8 menanggapi dengan enteng. Mata Yang Lin Bo tenggelam. Manfaat, satu-satunya hal yang dia rasakan sekarang adalah bahwa Su Zhaoxin telah memikirkannya. Sulit untuk dijelaskan, kamu harus melihat badanmu, kata Ji Udai. Yang Lin Bo skeptis, tetapi kemudian sedikit kejutan muncul di matanya. Kultivasinya tidak meningkat, tetapi dia merasa bahwa domain pedangnya tampaknya telah berubah. Dia tidak dapat mengatakan di mana perubahannya. Satu-satunya hal yang dapat dia pastikan adalah bahwa persepsinya tentang pedang tampaknya selangkah lebih dekat. Badan pedang. Dalam keheningan, Yang Lin Bo memikirkan evaluasi Taois terhadap Su Zhaoxin. Dia memiliki badan pedang yang sama dengan generasi pertama. Merasakannya, generasimu ditakdirkan untuk naik dengan pedang. Jika tidak ada badan pedang, apakah itu dibenarkan? Ji Udai melanjutkan. Yang Lin Bo terdiam. Dia mengakui bahwa ini memang baik untuknya. Tetapi dia tidak dapat melakukan hal seperti itu hanya karena ini. Itu tidak adil bagi Su Zhaoxin. Jangan terlalu banyak berpikir. Dia telah memperoleh lebih banyak manfaat daripada kamu. Jangan lupa, kamu sedang membawa takdir. Yadai tampaknya telah menebak perjalanan mental Yang Lin Bo sejak lama, dan berbicara ketika Yang Lin Bo terdiam. Yang Lin Bo siap untuk menegurnya, tetapi sekarang dia tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, Su Zhaoxin, yang telah pergi, berjalan keluar dari kota suci secara langsung, menatap matahari dan bulan yang tergantung di langit, matanya berangsur-angsur menjadi tenang. Di sini matahari dan bulan berada di langit, seolah-olah abadi, tanpa perubahan siang dan malam. Indah sekali. Su Zhaoxin mendesah pelan. Segera, dia menarik kembali tatapannya. Kekuatan yang aneh sekali. Kekuatannya benar-benar dapat membuatku melanggar aturan surga. Su Zhaoxin menarik kembali pikirannya dan berpikir secara diam-diam. Seperti yang dikatakan Yadai, dia mendapatkan lebih banyak. Terutama ketika dia berpikir tentang bagaimana dia tampaknya telah mengambil inisiatif di awal, rona merah muncul di wajahnya. Dan emosi yang aku potong telah ditekan saat ini, dan tidak akan memengaruhiku untuk saat ini. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba tidak memiliki banyak kebencian terhadap Yang Lin Bo di dalam hatinya. Jika dia tidak membantuku menaklukkan 9 surga di masa depan, aku akan menyelesaikan masalah dengannya. Ya, beri dia kesempatan. Su Zhao menghibur dirinya sendiri dalam hatinya. Agar adil, Yang Lin Bo tidak bisa disalahkan untuk masalah ini. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas. Tiba-tiba, badannya gemetar, dan wajahnya menjadi dingin lagi. Di belakangnya, Yang Lin Bo berjalan keluar dari kota para dewa. Dan saat dia berjalan keluar dari kota para dewa,
Kota para dewa yang awalnya berdiri di antara langit dan bumi menghilang dengan keras, dan akhirnya berubah menjadi gulungan dan jatuh ke tangan Yang Linbo. Ini adalah Qian Kuntu. Namun, wajah Yang Linbo tidak menunjukkan banyak kegembiraan, tetapi malah dipenuhi dengan kekhawatiran. Melihat Su Zhaoxin, yang berdiri bersamanya di punggungnya, dia tiba-tiba merasa bahwa sosok itu sedikit kesepian. Entah mengapa, pikirannya berdebar kencang. Alis Yang Linbo merosot. Sialan, itu pasti anggur Jiudai sialan yang menyesatkanku. Yang Linbo menekannya dengan kuat, dan melemparkan semua kesalahan pada Jiudai. Setelah beberapa saat, dia benar-benar tenang, dan kemudian perlahan berjalan mendekat. Maaf, aku akan bertanggung jawab. Yang Linbo berkata dengan lembut. Itu klise, dan ini mungkin yang akan dikatakan setiap pria setelah menarik celananya. Itu tidak perlu. Su Zhaoxin menjawab dengan dingin. Yang Linbo menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, apapun yang terjadi, itu sudah terjadi. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku tidak bersalah dalam masalah ini. Jadi maksudmu aku pelakunya? Suara Su Zhaoxin terdengar membunuh. Tidak, bukan itu maksudku. Maksudku aku telah diperhitungkan oleh kedua orang itu. Yang Linbo berkata cepat. Saat ini, dia tidak peduli dengan kekaguman di antara takdir. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang yang menghilang, jadi tidak apa-apa untuk disalahkan. Su Zhaoxin terdiam dan mendengus dingin. Melihat ini, Yang Linbo tidak dapat melanjutkan. Aku akan membawamu pergi. Yang Linbo berkata untuk waktu yang lama. Dia telah belajar dari Jiudai mengapa Su Zhaoxin datang ke sini. Ini terkait dengan praktik Su Zhaoxin sendiri, yang menyentuh aturan yang ditinggalkannya. Dengan kata lain, kedatangannya adalah sebuah kecelakaan. Su Zhaoxin akhirnya menoleh saat ini, tetapi hanya menatap Yang Linbo tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang Linbo menarik pandangannya dengan malu, tidak berani menatapnya langsung. Jika dia menatapnya lebih lama, dia akan merasa bahwa Su Zhaoxin akan membunuhnya. Bagaimana denganmu? Apakah kalian akan pergi bersama? Yang Linbo tiba-tiba mendongak dan menatap Su Zhaoxin dengan tidak percaya. Dia pikir Su Zhaoxin akan langsung pergi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih peduli dengan pikirannya. Aku harus menunggu, ada beberapa hal yang belum kulakukan. Yang Linbo tidak menyembunyikannya. Su Zhaoxin mengangguk, lalu berkata, jangan khawatir, aku tidak peduli padamu, aku khawatir kau akan mati di dunia ini, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Yang Linbo terkekeh. Segera, dia menggerakkan telapak tangannya, dan Qian Kuntu terentang di tangannya, lalu mengeluarkan seberkas cahaya, jatuh ke dalam kehampaan, seolah-olah membuka saluran ruang waktu. Su Zhaoxin menatap Yang Linbo. Ini seharusnya Pulau Changwu. Yang Linbo berkata, menunjuk ke saluran kehampaan. Mereka datang dari Pulau Changwu, dan pergi dari sini secara alami akan kembali ke Pulau Changwu. Su Zhaoxin tidak menanggapi, tetapi melangkah maju dan melangkah ke dalam kehampaan. Tidak ada nostalgia dalam seluruh proses itu, seolah-olah dia tidak sabar untuk pergi dari sini. Yang Linbo tersenyum pahit, dan hanya perlahan menyingkirkan Qian Kuntu sampai sosok Su Zhaoxin menghilang di depannya. Apakah benar-benar pantas bagimu untuk melakukan ini? Suara generasi ke-9 muncul dari Qian Kuntu. Kau memperhitungkan sebab akibat yang begitu besar, lalu menyeretku ke dalamnya. Apa salahnya menanggung kesalahan? Yang Linbo tidak merasa ada yang salah dengan melakukan ini. Kedatangannya ke sini adalah semua perhitungan mereka. Bahkan, hubungan antara dirinya dan Su Zhaoxin adalah bagian dari perhitungan mereka. Dia seharusnya merasa tenang untuk menerima kesalahan. Oke, kau punya nyali. Suara Jiudai tampak menggertakkan giginya. Ini semua masalah kecil. Xiao Jiu benar. Kita semua bersaudara. Apa salahnya menerima kesalahan? Badai keluar untuk menenangkan keadaan. Bagaimanapun, mereka tidak meminta pendapat Yang Linbo tentang masalah ini. Yang Linbo tidak mengatakan lebih banyak. Bisnis itu penting. Sekarang tugas yang paling mendesak adalah menyegel benda itu di bawah reruntuhan dewa. Badai berkata lagi. Bagaimana melakukannya? Yang Linbo bertanya. Ini adalah tujuan utamanya datang ke Tanah Dewata. Setelah menyelesaikan masalah ini, dia akan terus kembali ke Tanah Suci. Wus, sosok Badai dan Jiudai berjalan keluar dari Qian Kuntu. Tanpa berkata apa-apa, Yadai mengulurkan tangannya. Swiss,
Matahari dan bulan di kehampaan jatuh seketika, dan tiba-tiba cahaya yang menyilaukan meledak. Yang Linbo menghirup udara dingin. Dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa matahari dan bulan di kehampaan akan diubah oleh kekuatan Yadai sendiri. Matahari dan bulan terbit dan terbenam, dan sosok Yadai perlahan naik ke udara. Dalam sekejap, keduanya tampak menyatu, dan matahari dan bulan jatuh di pundak Yadai. Di kejauhan, orang-orang di jam matahari secara alami merasakan perubahan di sini, dan sosok-sosok berjalan keluar darinya satu persatu. Saat mereka melihat Yadai, mata mereka berkaca-kaca. Dewa sejati, itu adalah dewa sejati. Dewa sejati ada di atas. Seperti biasa, mereka menunjukkan kesalehan mereka, dengan rasa kagum di mata mereka. Yadai meliriknya dengan ringan dan berkata, "Kamu telah banyak menderita. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik selama bertahun-tahun ini, dan aku sangat senang. Hari ini aku akan mengambil tindakan untuk menekan bahaya tersembunyi di sini. Setelah 1000 tahun, keturunanku akan membebaskanmu sepenuhnya. Selain itu, dia akan membuatmu sah dan mengembalikan kejayaanmu sebelumnya." Generasi ke-8 berbicara dengan fasih. Saat dia berbicara, cahaya ilahi pada roda matahari dan bulan berkedip-kedip, membuatnya tampak lebih seperti dewa. Demikian pula, keilahiannya luar biasa. Namun, keilahian dalam dirinya pada dasarnya berbeda dari para dewa yang pernah ada sebelumnya. Keilahiannya, agung dan tak tertandingi, itu tidak tinggi dan perkasa, tetapi semacam keagungan yang merangkul semua makhluk hidup. Itu benar-benar terlihat seperti seorang penipu. Yang Linbo berkata dengan ringan. Generasi ke-9 menoleh dan berkata, "Kamu juga menemukannya." Memang, dia seorang penipu. Yang Linbo menatap generasi ke-9 dan berkata, "Kamu tidak jauh lebih baik." Terlepas dari apapun, hanya karena memintanya minum anggur yang direndam dalam cambuk kura-kura hitam, Yang Linbo akan mengingatnya selama sisa hidupnya. Generasi ke-9 menjadi acuh tak acuh. Pada saat ini, di bawah serangan retorika generasi ke-8, orang-orang itu sudah menangis. Terima kasih, Dewa Sejati. Jangan khawatir, tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, dan 1000 tahun tidak akan menjadi masalah besar. Setelah 1000 tahun, kami akan menunggu Tuan Muda datang. Ya, kami akan menunggu Tuan Muda di sini. Selama Tuan Muda tidak datang, kami tidak akan pergi. Cuci otak generasi ke-8 sangat berhasil, dan semua orang angkat bicara. Generasi ke-8 mengangguk dengan sangat puas, dan kemudian beberapa saat kemudian, dia merentangkan tangannya dan mulai membaca kitab suci. Yang Linbo juga menahan napas dan mendengarkan dengan saksama. Ini adalah kesempatan langka. Dia belum mulai berlatih sutra takdir surgawi, dan sekarang paling cocok baginya untuk memimpin jalan bersama generasi ke-8. Saat berikutnya, jiwanya membuka matanya. Sutra takdir surgawi juga membuka volume pertama. Kemudian, di bawah bimbingan suara generasi ke-8, ia perlahan-lahan menjadi terpesona dan tenggelam di dalamnya. Bahkan pikiran Yang Linbo pun tenggelam di dalamnya. Ketika jiwanya mengikuti pembacaan generasi ke-8, ia dapat merasakan bahwa jiwanya telah sedikit berubah. Ketika suara generasi ke-8 berhenti, Yang Linbo sudah dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika Anda membandingkan jiwa Anda sebelumnya dengan yang sekarang, tidaklah berlebihan untuk membandingkannya dengan kunang-kunang dan bulan yang cerah. Pada saat ini, ia juga memiliki beberapa pemahaman tentang penyegelan roh. Mungkin ia dapat mencerahkan tanaman dan makhluk biasa untuk membuka kebijaksanaan mereka dan mengubahnya menjadi roh dengan satu kata. Namun, masih ada celah besar yang harus ditutup. Namun, Yang Linbo tidak berkecil hati. Bagaimanapun, ia baru saja mulai berlatih. Saat berikutnya, ia menenangkan pikirannya dan melihat ke dalam kehampaan. Pada saat ini, sosok generasi ke-8 telah berjalan turun dari kehampaan. Dia menatap Yang Linbo dan berkata, "Anggap saja ini hadiah untukmu." "Tidak, aku sudah memberimu hadiah besar," kata generasi ke-8, tersenyum tak dapat dijelaskan. Alis Yang Linbo turun. "Telah memberiku hadiah besar." Ini membuat Yang Linbo bingung, dan tiba-tiba dia menatap Jiudai. Jiudai memalingkan kepalanya dan pura-pura tidak melihatnya. Terburu-buru, dia merasa seolah-olah dia telah salah paham. Tetapi sebelum dia bisa memikirkannya, dia melihat bahwa wajah generasi ke-8 telah berubah dingin, dan matanya setajam seolah-olah telah menembus tahun-tahun kuno.
Atas namaku, Qi, suara generasi ke-8 bergema di dunia, seolah-olah setiap kata mewakili keinginan tertinggi dunia. Bahkan Yang Linbo merasa jiwanya terguncang saat ini. Saat suaranya jatuh, reruntuhan tandus setelah menghilangnya kota dewa di lapangan langsung retak dan berubah menjadi jurang. Napas berat dan jahat datang dari ujung jurang. Aura itu sangat ganas. Hanya satu napas membuat Yang Linbo merasa tidak nyaman, seolah-olah dia berada di api penyucian. Dalam sekejap, wajah Yang Linbo menjadi serius. Terserah kamu selanjutnya. Mata generasi ke-8 tertuju pada Yang Linbo. Yang Linbo mengangguk. Meskipun aura di bawah jurang membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dia tahu bahwa dia harus melakukannya. Saat berikutnya, sosok generasi ke-9 dan ke-8 menghilang pada saat yang sama dan memasuki Qian Kuntu lagi. Yang Linbo, memegang Qian Kuntu, berjalan menuju jurang selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, jutaan mil jauhnya dari sini, di kota suci Tanah Suci, apakah akhirnya ada gerakan di reruntuhan para dewa? Di kota suci, seorang pria berjubah kekaisaran merah berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap reruntuhan para dewa. Cidi, haruskah kita mengirim seseorang untuk memeriksa? Seseorang di belakangnya bertanya. Memeriksa, kaisar ini masih hidup dan sehat, mengapa aku harus pergi memeriksa? Selain itu, perang dengan Tanah Suci Kunlun akan segera dimulai, bagaimana aku bisa fokus pada masalah ini? Cidi berkata dengan ringan. Dan pemandangan ini juga terjadi di 5 kota dewa tertinggi. Kaisar Putih, Kaisar Hijau, Kaisar Hitam, dan Kaisar Hitam juga memperhatikan perubahan di sini. Namun, sikap mereka sama dengan reaksi Kaisar Merah, dan mereka tidak berniat mencari tahu kebenarannya. Hanya Kaisar Putih yang melihat segel dewa di tangannya, dengan niat membunuh di matanya. Kamu bukan dari kuil Dao Surgawi, tetapi dari Tanah Suci. Namun, tidak peduli apa asal-usulmu, jika kamu membunuh putra Kaisar ini, kamu akan membayar harganya dengan darah. Keganasan di matanya tidak hilang, dan niat membunuh yang dingin secara bertahap menyatu menjadi ketiadaan. Dan di kuil yang berdiri di tengah kota dewa, sosok yang mengenakan jubah kekaisaran oranye kuning yang cantik berdiri di kehampaan, mengawasi segalanya. Dia adalah satu-satunya penguasa Tanah Suci, permaisuri bulan surgawi. Napas mereka muncul lagi, takdir masa lalu, mencegat sejarah, dan membawa takdir masa depan. Apa yang akan mereka lakukan? Permaisuri bulan surgawi berkata perlahan, tetapi pada akhirnya suaranya menghilang bersama angin. Di bawah jurang reruntuhan para dewa, ada kegelapan dan keheningan yang tak berujung. Yang Linbo tenggelam sepenuhnya, dan akhirnya menyalakan api tungku secara langsung, menerangi jalan di depan. Akhirnya, di ujung jurang, dia melihat sebuah sosok. Sosok ini memiliki kepala banteng dan badan manusia, dan tingginya beberapa kaki. Rantai mengikat anggota badannya dan menempelkannya pada 4 loh batu yang diukir dengan rune yang tak terhitung jumlahnya. Dan dialah yang disegel di sini. Sosok ini masih tertidur, tetapi nyala api dan guntur yang menyala-nyala pada rantai, serta kekuatan yang ditutupi oleh darah dan Qi yang bergulir, akan membuatnya mendistorsi fitur wajahnya secara tidak sengaja, seolah-olah dia akan bangun kapan saja. Darah dan Qi yang mendidih adalah kekuatan badan Zenzi, dan nyala api yang menyala-nyala adalah kekuatan generasi ke-8, yang merupakan api jiwa. Tetapi guntur inilah yang membuat Yang Linbo sedikit tidak terduga. Dia memiliki dantian Leize, tetapi ini adalah kekuatan generasi keempat, tetapi di sini, jelas tidak ada jejak keberadaan generasi keempat. Dia tidak bisa tidak memikirkan generasi ke-9. Buka Qian Kuntu. Suara generasi ke-9 keluar. Yang Linbo tidak berani ragu, dan melemparkan Qian Kuntu dengan lemparan di tangannya. Segera, sosok generasi ke-8 dan generasi ke-9 muncul. Sepertinya situasinya lebih serius dari yang kuduga. Bahkan jika kita menyerahkan 2 inkarnasi kita, aku khawatir kita tidak dapat menekannya selama 1000 tahun. Generasi ke-8 berkata dengan suara yang dalam. Wajah generasi ke-9 juga sangat serius. Sambil merenung, keduanya menatap Yang Linbo. Jantung Yang Linbo berdebar kencang, dan dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Untuk apa kau menatapku? Kau tidak berpikir aku bisa menekan tempat ini? Yang Linbo bereaksi secara naluriah. Ini tidak realistis. Dia hanya seorang kultivator tungku sekarang. Bahkan jika badan fisiknya mengalami terobosan,
dia hanya bisa setara dengan makhluk surgawi. Bahkan jika dia dapat dibandingkan dengan puncak makhluk surgawi, dia masih terlalu lemah di depan keberadaan seperti itu yang dapat mengganggu takdir. Lemah sampai-sampai menyedihkan. Kenapa tidak? Kata generasi ke-9. Ya, kenapa tidak? Bahkan jika kamu menekannya, itu mungkin lebih efektif daripada kita. Cahaya aneh melintas di mata generasi ke-8. Yang Linbo. Pada saat ini, Yang Linbo merasa seperti berada di kapal bajak laut. Sebenarnya, kamu harus tahu bahwa tidak ada gunanya kita menyegelnya. Bagaimanapun, kita semua telah pergi ke tempat itu sekarang. Tepatnya, kami menyegelnya untukmu. Kamu adalah penerima manfaat terbesar dari manfaatnya. Yadai menatap Yang Linbo dan berkata. Yang Linbo menoleh dan berkata, atau kamu bisa menggunakan cara lain. Ini adalah penyakit kanker yang ada di zamanmu. Kamu tidak bisa menyelesaikannya, jadi kamu akhirnya menumpuk masalah itu ke generasiku. Yang Linbo mengerti apa yang dikatakan generasi ke-8. Itu berarti bahwa ini adalah untuk membeli waktu bagi dirimu sendiri. Namun, Yang Linbo tidak peduli. Bagaimanapun, ini adalah bencana yang mereka tinggalkan. Generasi ke-8 dan generasi ke-9 saling memandang. Mereka tidak menyangka Yang Linbo begitu tajam. Dengan batu kering, generasi ke-8 melanjutkan, ahem, kita semua bersaudara, jadi tidak perlu terlalu peduli. Kamu seperti aku dan generasi ke-9. Tidak ada yang perlu dikatakan. Kecuali wanita, tidak ada perbedaan antara kamu dan aku. Generasi ke-8 tahu bagaimana cara meredakan keadaan. Dalam satu kalimat, ketidakpuasan dalam kata-kata Yang Linbo tercakup. Bukannya aku tidak mau, hanya saja jaraknya terlalu jauh. Kekuatanku saat ini tidak ada artinya jika berhadapan dengan keberadaan seperti itu. Yang Linbo menjawab. Tentu saja, wajar saja mengharapkanmu untuk bertindak seperti setetes air di lautan. Namun, peranmu tidak dapat kami capai. Kata generasi ke-9. Yang Linbo tercengang. Apa? Jiudai berkata dengan tenang, kau adalah takdir dunia. Dan benda ini, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, masih memiliki ambisi. Ambisi terbesar adalah membunuh takdir dan menggantikannya. Yang Linbo mengerti. Jiudai ingin dia menarik kebencian. Dan kita adalah takdir masa lalu, yang tidak ada artinya baginya. Hanya aura takdirmu yang dapat membuatnya cemburu. Namun, itu juga akan membuatmu cemburu. Jiudai Destiny melanjutkan. Mengapa kau takut padaku? Apakah kau takut dengan kultivasiku di alam tungku, atau kekuatan tempurku yang dapat membunuh manusia surgawi? Yang Linbo bertanya balik. Dia tidak tahu seperti apa kekuatan kedua inkarnasi kedua orang itu. Tetapi yang pasti adalah mereka pasti berada di alam setelah alam manusia surgawi. Mereka semua merasa itu sulit, jadi di depan situasi seperti itu, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan mengirim diri sendiri ke kemah Teihan. Tentu saja tidak. Jangan gunakan kultivasi kecilmu untuk menggoda orang lain. Jangan lupakan semua kekuatan yang kau bawa. Ketika kita berdua mengambil tindakan, kita akan menggunakan kekuatan inkarnasi ini untuk memperkuat segel. Dan yang perlu kau lakukan adalah menekan prasasti takdir di sini. Generasi ke-9 tidak memuji dan langsung menyatakan niatnya. Generasi ke-8 juga mengangguk. Yang Linbo merenung sedikit. Anda tahu, prasasti takdir terkait dengan peningkatan kultivasinya sendiri. Dan menurut apa yang dikatakan Daoye sebelumnya, jika dia ingin meningkatkan kultivasinya, dia juga perlu mengendalikan kekuatan takdir generasi ketiga dan generasi ke-6. Jika dia tidak dapat membawa prasasti takdir mereka, maka tentu saja dia tidak dapat mengaktifkan tungku. Selain itu, prasasti takdir generasi pertama dan generasi kedua telah berubah menjadi tungkunya sendiri. Bagaimana dia bisa mengeluarkan kekuatan ini? Sambil berpikir, Yang Linbo mengungkapkan kekhawatirannya. Wajah generasi ke-8 dan generasi ke-9 tenggelam. Mereka tahu bahwa cara Yang Linbo meningkatkan kultivasinya berbeda dari yang biasa, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan langsung mengubah prasasti takdir menjadi tungku. Bas, pada saat ini, Yang Linbo merasakan getaran di ruang takdir. Dengan sebuah pikiran, Yang Linbo menyadari bahwa hubungan antara ruang takdir dan dirinya telah terputus oleh sebuah niat spiritual. Tak perlu dikatakan, itu pasti metode generasi ke-8. Dalam keadaan kesurupan, Yang Linbo merasa sedikit bersyukur kepada generasi ke-8. Kalau tidak, bukankah dia harus melakukan reality show di depan Taois?
Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa orang yang dia syukuri adalah pelaku sebenarnya? Dengan gerakan santai, Yang Linbo melambaikan tangannya untuk membuka ruang takdir. Old Eight, kamu akan mendapatkannya. Taois itu berkata dengan nada kesal. Generasi ke-8 tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Aku punya cara untuk meninggalkan prasasti takdir di sini, dan dengan kekuatan yang kau tinggalkan, itu bisa disegel untuk jangka waktu tertentu, setidaknya sampai Yang Linbo datang ke sini lagi dan mengambil prasasti takdir. Sang Tao tidak terus terlibat, tetapi berbicara. Apakah itu bisa diandalkan? Generasi ke-8 bertanya. Bermain adalah bermain, bercanda adalah bercanda, jangan bercanda tentang ini. Generasi ke-9 juga memiliki beberapa keraguan di matanya. Yang Linbo sedikit tertegun. Seberapa tidak dapat diandalkannya hal ini di mata mereka, yang membuat mereka begitu curiga. Tentu saja itu benar, tetapi ada sedikit risiko. Dao Ye berkata, lalu menambahkan. Yang Linbo, kamu harus membangunkan dewa yang ganas. Dari generasi pertama, gunakan kekuatan yang kamu kendalikan. Generasi ke-8 dan ke-9 tidak membutuhkannya. Aku akan menggunakan kekuatan generasi ke-3 dan ke-6. Adegan itu menjadi sunyi. Itu layak. Tidak ada risiko. Generasi ke-8 dan ke-9 berkata, dan mata mereka juga menatap Yang Linbo. Jelas, mereka telah menyetujui usulan Dao Ye. Yang Linbo. Tidak ada risiko. Sekarang mereka mulai membentuk kelompok untuk menipu orang. Kamu tidak dalam risiko, tetapi dialah yang pertama menanggung beban. Dengan kultivasinya, jika keberadaan itu terbangun selama proses itu, atau secara tidak sengaja mengamuk, itu dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Bahkan dia akan mati. Selain itu, bahkan setelah menyegel Dao selama 1000 tahun, dia tidak dapat meningkatkan kultivasinya. Apakah benar-benar mungkin untuk mengambil prasasti batu itu? Melihat Yang Linbo terdiam, pendeta Tao itu melanjutkan, jangan khawatir. Kamu telah menempa prasasti takdirmu sendiri. Itu tidak akan memengaruhi kekuatan generasi ke-3 dan ke-6. Ketika saatnya tiba, kamu dapat mengambil prasasti itu dan membangun pola ilahi. Pada saat itu akan memicu malapetaka takdir pertamamu. Dengan kekuatan malapetaka itu, akan mudah untuk menekan benda ini selama ratusan tahun. Pendeta Tao itu melanjutkan, suaranya penuh percaya diri. Hati Yang Linbo juga agak tergerak. Generasi ke-8 dan ke-9 juga menunjukkan keterkejutan yang tidak terdeteksi di mata mereka. Tampaknya mereka tidak menyangka pendeta Tao itu begitu dapat diandalkan. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, hah, kamu menghitung melawan dewa ini, tetapi tidak pernah berpikir bahwa aku telah terbangun. Pada akhirnya, sebuah suara yang sangat berat dan dingin terdengar. Ketiga sosok itu membeku di tempat. Generasi ke-8 dan ke-9 lebih baik, lagi pula, mereka telah naik ke takdir surga dan telah melihat kemegahan dunia. Meskipun mereka hanya inkarnasi, mereka tetap tidak takut. Namun, Yang Linbo mati rasa. Rasa dingin tiba-tiba muncul pada saat ini dan menyebar ke seluruh badannya. Tidak peduli seberapa baik rencana Guru Tao, itu hanya lelucon sekarang. Bahkan jika pihak lain masih disegel, jika dia menargetkan dirinya sendiri, hasilnya tidak akan terbayangkan. Apakah kamu tidak lelah dengan keabadian? Dari generasi ke generasi, tidak ada yang bisa bertarung, dan kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk membiarkanku bertarung. Suara kasar roh jahat itu datang dari bawah rantai. Pihak lain tampaknya tidak marah. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin Yang Linbo merasa ada yang salah. Sikap ini jelas meremehkan. Sarkasme dalam kata-katanya terbukti dengan sendirinya. Tanpa sadar, dia melihat generasi ke-8 dan generasi ke-9. Mitos jahat seharusnya berbicara tentang mereka. Meskipun dia juga adalah takdir, dia baru saja mulai menanggung beban. Masuk akal jika dia tidak bisa mengalahkan dewa ganas yang bisa membuat takdir sakit hati, bukan? Namun, kedua orang ini sedikit tidak masuk akal. Mengapa kamu begitu sombong? Jika aku tidak melakukan sesuatu saat itu, apakah giliranmu untuk menjadi sombong di sini? Generasi ke-8 benar-benar marah dan berbicara dengan dingin satu sama lain. Benar sekali. Kalau kamu seumuran denganku, aku pasti sudah menghajarmu sampai-sampai ibumu tidak mengenalimu. Aku tidak perlu melakukan apa-apa, bahkan guguk yang kupelihara pun bisa membunuhmu.
Generasi ke-9 pun menanggapi. Hehe, namun, pihak lain hanya menanggapi dengan tawa samar. Namun, tanggapan seperti ini, sarkasme yang terkandung dalam sikapnya sudah jelas. Sial, aku akan membunuhmu. Mata generasi ke-8 mendatar, dan dia menatap Yang Linbo, lalu dalam sekejap, dia langsung menyerbu ke arah pihak lain. Saat berikutnya, dia berubah menjadi badan takdir, dengan matahari dan bulan di pundaknya, memantulkan cahaya ilahi yang luas, dan melafalkan sutra amanat surgawi. Kata-kata yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan cahaya kemasan keluar dari mulutnya, seolah-olah dia mengucapkan hukum surga dan mengucapkan kata-kata emas. Mata Yang Linbo terkejut. Dia telah melihat misteri sutra amanat surgawi, dan sekarang melihat generasi ke-8 mengerahkan kekuatan ini, dia merasa bahwa setiap kata mengandung kekuatan besar untuk menghancurkan dunia. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara kitab suci yang sebenarnya seperti suara surgawi, kegelapan yang bergejolak, terjalin rapat menjadi jaring penyegel, dan jatuh pada rantai yang menghalangi dewa jahat dengan keras. Dalam sekejap, cahaya pada rantai itu terang, seolah-olah dinyalakan, dan melaju ke arah dewa jahat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, lalu menenggelamkannya. Jiudai juga melihat ke arah Yang Linbo, lanjutkan dengan baik, kamu baru saja naik gunung sekarang. Pemandangan di atas sangat indah, dan kita akan bertemu di puncak di masa mendatang. Jiudai tampaknya sedang menegur, lalu dia menginjakkan kakinya, dan peta bagua muncul di bawah kakinya. Saat dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, peta bagua di bawah kakinya berputar dengan cepat. Dalam sekejap, dua yin dan yang muncul di peta bagua, dan ikan hitam dan putih berpotongan seperti yin dan yang, menghantam kehampaan. Hancur, kekosongan itu seakan terkoyak, dan kekuatan hitam dan putih berkumpul, bagaikan badai, jatuh dari langit. Kemudian, itu adalah lapisan luar, dan dua yin dan yang berubah menjadi 4 gambar. Tiba-tiba, guntur bergemuruh ke segala arah, dan keempat binatang suci itu menyerang. Satu langkah lagi, seluruh diagram bagua tampak hidup, dan 8 trigram Qiankun, Kanli, Zhengen, Suze membentuk gambar, bersiul sejenak, dan kemudian menghasilkan perubahan tak terbatas, meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Seolah-olah pada saat ini, badan generasi ke-9 membawa makna dunia. Yang Linbo tercengang. Sangat kuat. Yang Linbo kagum dari hati. Meskipun mereka berdua ditakdirkan, dia masih jauh di belakang mereka saat ini. Bahkan jika mereka hanya inkarnasi, kekuatan yang mereka tunjukkan masih cukup kuat untuk melintasi dunia. Jangan tercengang. Mereka berdua mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk memberi Anda waktu. Suara Taois itu tiba-tiba muncul dan mengingatkan Yang Linbo. Yang Linbo terbangun, dan dalam sekejap, tatapannya tegas. Saat berikutnya, pedang Siming ada di tangannya. Tanpa ragu, dia mengayunkan pedang ke arah dewa jahat. Namun, pedang ini bukanlah Qiankun miliknya sendiri, melainkan pedang pembunuh generasi pertama. Meskipun niat membunuhnya tidak sebanding dengan generasi pertama, tujuan dari pedang ini adalah untuk menarik prasasti Dao Surgawi generasi pertama. Daoye juga bergerak. Pada saat Yang Linbo menghunus pedangnya, api tungku Yang Linbo langsung terbakar. Kemudian, prasasti takdir pertama terbang keluar dari tungku secara langsung, dan kemudian meledak dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Seperti langit riyuntuh. Prasasti takdir sebesar gunung besar, jatuh dari langit dan berakar dalam di bawah reruntuhan para dewa. Yang Linbo tidak ragu-ragu, cahaya dewa dan iblis bersinar di matanya, dan dua energi dewa dan iblis mengamuk di badannya, dan kemudian menarik prasasti takdir kedua untuk turun. Giliranku, kata Daoye. Dalam sekejap, ruang takdir terbuka, dan prasasti takdir berputar keluar darinya. Prasasti takdir generasi ketiga. Yang Linbo berhenti sejenak dan melihat prasasti yang melambangkan takdir generasi ketiga. Duar. Saat lempengan batu itu muncul, seekor naga raksasa tiba-tiba membubung keluar dari lempengan batu takdir. Naga raksasa ini berbeda dari yang pernah dilihat Yang Linbo di kota Changlan. Klan naga Changlan mungkin cukup hebat di dunia surgawi, dengan badan naga setinggi 1000 kaki yang mendatangkan malapetaka di dunia. Namun dibandingkan dengan apa yang ada di depannya, itu seperti semut bagi dunia. Pada saat ini, badan naga yang panjangnya puluhan ribu kaki membentang melintasi jurang, dan suara raungan naga bergema di seluruh dunia. Apakah ini kekuatan 3 generasi takdir?
Yang Linbo bergumam dengan suara rendah. Kekuatan setiap era takdir berbeda, tetapi rasa penindasan dari kekuatan 3 generasi tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Badan naga yang panjangnya puluhan ribu kaki menutupi langit dan menghantam langit, siapa yang bisa menganggapnya enteng? Dengan kedatangan prasasti takdir 3 generasi, beberapa hubungan yang tidak dapat dijelaskan antara langit dan bumi tampaknya telah lahir. Dengan penambahan kekuatan generasi ke-8 dan ke-9, seolah-olah lingkaran tertutup telah terbentuk di antara mereka, membentuk dunia mereka sendiri. Lanjutkan. Sebelum Yang Linbo dapat terus merenung, suara Taois itu muncul lagi. Yang Linbo tidak berani ragu, dan saat berikutnya dia mengeluarkan kekuatan Dantian Leize. Dalam sekejap, dia tampak seperti inkarnasi Dewa Guntur, dan badannya memancarkan guntur merah yang terjalin dalam kehampaan. Pilar guntur setebal ember berkedip-kedip di kehampaan. Ledakan. Prasasti takdir generasi keempat muncul. Tapi itu hanya sesaat. Yang Linbo merentangkan telapak tangannya, dan sekumpulan api biru muncul di tangannya. Api biru dunia. Api menyebar di telapak tangan Yang Linbo di antara napas, dan kemudian berubah menjadi api yang membakar langit. Dan dalam api yang membara ini, prasasti takdir generasi kelima juga datang ke dunia dengan keras. Demikian pula, Taois itu tampaknya ditekan oleh Yang Linbo. Pada saat prasasti takdir generasi kelima muncul, Taois itu langsung bertindak. Napas yang sangat aneh muncul di dunia, mengembun menjadi raksasa dengan sayap daging di punggungnya, memegang beberapa kaki Vajra Demon Pesel, dikelilingi oleh udara dunia bawah, seolah-olah mengembangkan dunia bawah dan bersikeras pada reinkarnasi hidup dan mati. Ini adalah kekuatan takdir generasi ke-6. Hati Yang Linbo bergetar. Kekuatan takdir generasi ditampilkan di depannya, dan semua kekuatan ini bertambah menjadi citra dewa yang telah menyalakan api takdir di awal. Dia tidak berani berpikir terlalu banyak, dan tanpa henti, dia melangkah maju. Ledakan, darah, ki, dan dunia fisik meledak seketika. Naga dan gajah bergegas keluar dari darah, ki, dan alam semesta, menginjak-injak langit dan bumi. Yang lebih mengejutkan Yang Linbo adalah bahwa pada saat darah, ki, dan alam semestanya meledak, 4 prasasti batu yang terlibat dalam rantai yang mengikat dewa jahat di depannya tampaknya diaktifkan, dan cahaya darah meledak dalam sekejap. Kekuatan 7 generasi. Yang Linbo menarik napas, tetapi segera tenang. Ini normal, karena dewa jahat ini berharap untuk disegel, jadi tidak mengherankan jika kekuatannya muncul di sini. Pada saat yang sama, selain prasasti batu takdirnya sendiri di ruang takdir, 3 prasasti batu takdir yang tersisa juga turun, menyegel dewa jahat dengan erat. Hanya ada satu langkah terakhir. Pada saat ini, Pendeta Tao tiba-tiba berbicara. Seluruh jurang dipenuhi dengan atmosfer yang luar biasa. Kekuatan 9 generasi takdir tak tertandingi di dunia, dan kekuatan apapun dapat disebut yang terbaik di surga dan bumi. Sekarang semua kekuatan telah berkumpul, dan prasasti takdir telah turun, hanya untuk menekan roh jahat. Tidak bisakah itu ditekan? Yang Linbo bertanya balik. Dia masih terkejut. Di ruang takdir, meskipun dia bisa merasakan keagungan prasasti takdir, dia tetap dikenali, jadi prasasti takdir tidak memusuhi dia. Sekarang setelah itu meletus di sini, itu benar-benar menunjukkan kekuatan takdir. Kamu masih membutuhkan kehendak takdirmu. Prasasti takdir hanya dapat menekannya, dan itu membutuhkan kepemimpinan takdir kontemporer. Pendeta Tao itu tidak menjelaskan lebih lanjut. Apa yang harus aku lakukan? Yang Linbo bertanya balik. Gunakan takdirmu dan ilmu pedangmu. Cara takdir lainnya hanyalah dukungan untuk ketakterlawananmu. Pedangmu adalah tuannya, kata Dao Ye. Yang Linbo mengangguk dan menjadi tenang. Kemudian, dalam sekejap, lempengan batu takdir miliknya langsung meledak. Ledakan. Takdir itu menentukan. Begitu, lempengan batu takdir Yang Linbo muncul, 9 lempengan batu takdir di lapangan juga menjadi tenang. Semua jenis kekuatan mengendap dan akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya yang menyatu di tengah. Ketika kekuatan 9 lempengan batu takdir menyatu, lempengan batu takdir Yang Linbo juga jatuh dengan keras, berdiri di persimpangan 9 kekuatan. Pada saat ini, bayangan klon generasi ke-8 dan ke-9 telah lama menghilang. Pada saat ini, dewa yang ganas itu juga ditekan sampai mati, hanya meraung dalam kemarahan. Kutu kupret, biarkan aku keluar jika kau berani, dan bertarung sampai mati.
Dewa yang ganas itu mengutuk. Seperti marah karena malu. Jangan berpura-pura. Jika kau berpura-pura masih tidur sebelumnya, kau mungkin punya kesempatan. Tapi sekarang, kau tidak punya kesempatan. Suara Dao Ye keluar. Dia sangat takut pada roh jahat itu. Jika Yang Linbo tidak bersikeras, dia tidak akan ingin memprovokasi makhluk seperti itu. Tetapi harus dikatakan bahwa kali ini Taois itu sangat bisa diandalkan. Setidaknya mulai sekarang, roh jahat itu telah sepenuhnya ditekan. Yang Linbo tidak menyangka akan ada pembalikan. Bagaimanapun, kekuatan 9 generasi takdir berasal dari sumber yang sama. Mungkin sepanjang waktu dan ruang, tidak pernah ada preseden seperti itu. Kamu sombong sekali. Saat aku berkuasa, tidakkah kamu melihat kekuatanku yang dahsyat? Jika takdir bisa membunuhku, mengapa kamu menekannya? Dulu juga sama, dan sekarang juga sama. Dewa yang ganas itu menjawab. Orang tua, jangan terlalu sombong. Dulu tidak berhasil, tetapi bukan berarti tidak akan berhasil sekarang. Bahkan jika tidak berhasil, aku dapat menekannya dari generasi ke generasi. Kamu ingin melihat cahaya hari lagi, itu tidak mungkin. Kata Taois itu dengan marah. Kaki berlumpur. Kalimat ini setara dengan riuntuhnya kepribadian mulia yang dia bangun di hadapan Yang Linbo. Dia adalah seorang Taois bermartabat yang berbicara atas nama takdir dan memilih penguasa takdir, tetapi sekarang dia disebut berkaki lumpur. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Menekan. Haha, apakah kamu pikir aku tidak tahu takdir? Takdir berakhir setelah 10 generasi. Itu adalah angka yang pasti. Anak ini adalah generasi ke-10, kan? Cek, sangat lemah. Bahkan jika dia membawa kekuatan takdir semua generasi, itu tidak berguna. Era takdir ditakdirkan untuk berakhir. Dewa yang ganas itu menjawab, dan cahaya ganas di matanya bersinar dengan keganasan yang tak tertandingi, jatuh pada Yang Linbo. Hanya dengan satu pandangan, Yang Linbo merasakan hatinya bergetar, seolah-olah hati Taonya akan riuntuh. Tanpa terlihat, rasa putus asa menyelimuti hatinya. Tetapi yang lebih mengejutkan Yang Linbo adalah kata-kata dewa yang ganas itu. Dia akrab dengan kata-kata itu. Ketika dia pertama kali membawa ruang takdir dan mencerminkan dewa itu, dia telah mendengar kata-kata ini. Pada awalnya, dia tidak mempertimbangkan arti dari kalimat ini. Sekarang setelah dikatakan oleh dewa yang ganas, itu lebih seperti sebuah penghakiman. Menentukan akhir takdir, mengancam untuk mengakhiri takdir. Semua hal ini membuat Yang Linbo merasa berat. Jangan dengarkan omong kosongnya. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, dia tidak akan ditekan dari generasi ke generasi. Kamu dapat membunuhnya dalam kehidupan ini. Kata Taois itu tergesa-gesa. Tidak diragukan lagi, dia sangat mengenal Yang Linbo. Sekarang di ruang takdir, dia secara alami memahami perubahan emosional Yang Linbo. Dia tidak menegur. Tidak ada yang berani mensibir kata-kata yang diucapkan oleh dewa yang ganas. Yang Linbo merenung dan segera menatap dewa yang ganas. Beberapa hal harus dikatakan setelah kamu melompat keluar dari segel. Tidak diketahui apakah kamu mengakhiri takdir atau aku membunuhmu. Yang Linbo berbicara perlahan, tetapi dunia terdiam. Dewa yang ganas itu menatap Yang Linbo dengan dingin, cahaya dingin di matanya membekukan kegelapan, dan niat membunuh melonjak. Kemudian, dia mulai meraung dan dengan panik menarik rantai itu. Keganasan yang mengerikan melonjak di badannya, dan niat membunuh melonjak. Tapi itu tidak berguna. 9 generasi tablet takdir surgawi ditempatkan di sini, dan takdirnya ada di langit. Di bawah barisan ini, dia berjuang dengan sia-sia. Pendeta Tao itu juga terdiam. Dia bisa merasakan perubahan emosi Yang Linbo, dan beban saat itu bahkan lebih jelas. Dia bahkan takut hati Yang Linbo akan berdebu, jadi dia membuka mulutnya untuk mengingatkannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Yang Linbo akan mengatakan kata-kata seperti itu dalam sekejap mata. Keras terhadap dewa yang ganas. Untuk sesaat, dia sebenarnya menaruh rasa hormat pada Yang Linbo. Mengesampingkan kultivasinya, dia sekarang sepenuhnya mampu mengendalikan takdir. Namun, Yang Linbo tidak peduli lagi. Dia bisa merasakan bahwa roh jahat itu telah berhasil dikalahkan, dan rencana Tao itu berhasil sepenuhnya. Itu bahkan lebih mudah dari yang dia bayangkan, dan tidak ada bahaya. Namun pada saat ini, Yang Linbo tiba-tiba merasa tidak nyaman. Pada saat yang sama, sebuah suara jatuh, benarkah? Tapi bagaimana jika kamu mati di sini? Suara roh jahat itu dingin,
tanpa kegilaan sebelumnya. Yang Linbo mengerutkan kening. Namun sebelum dia bisa bereaksi, cahaya dingin muncul di matanya. Dan cahaya dingin ini berasal dari roh jahat yang tertekan. Tanpa sadar, Yang Linbo mengangkat tangannya untuk memanggil pedang Siming dan menebasnya. Pedang yang diberkati oleh kehendak takdir. Namun, sesaat kemudian, cahaya pedang itu hancur, dan pedang Siming juga langsung patah dalam hantaman ini. Kemudian, Yang Linbo merasakan sakit di hatinya. Melihat ke bawah, Yang Linbo melihat tanduk banteng menusuk jantungnya. Saat berikutnya, Yang Linbo merasa bahwa kegelapan yang tak terbatas tampaknya menutupinya. Dalam kegelapan, hanya ada tawa liar dari dewa yang ganas. Di sisi lain waktu dan ruang, di bawah kehampaan. Putra Dewa Kaisar Putih memandang Su Wangyue yang menghalanginya, matanya bersinar dengan dingin. "Minggir, atau kamu akan mati." Putra Dewa Kaisar Putih mengancam. Dia tidak berani bergerak dengan mudah. Peringatan lelaki tua itu membuatnya tidak berani ceroboh. Su Wangyue tidak tergerak, dan pedang panjang itu menghadap Putra Dewa Kaisar Putih, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mencari kematian. Kemarahan di hati Putra Dewa Kaisar Putih meningkat, dan dia tidak mengerti, bukankah orang-orang ini takut mati? Ada begitu banyak orang kuat di sekitarnya, dan seseorang berani menghalangi jalan. Dia menatap lelaki tua itu dengan tatapan bertanya di matanya. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Pada saat ini, di bawah kehampaan, Yang Linboger dan Su Sasheng juga melangkah ke udara, dan dalam keheningan, mereka perlahan berjalan ke sisi Su Wangyue. Demikian pula, di depan Istana Bintang, Li Buxiu juga menerobos kehampaan dan datang ke sini dari Istana Bintang, menatap Putra Dewa Kaisar Putih. Perubahan instan ini membuat Putra Dewa Kaisar Putih semakin tertekan. Jika itu dia yang lama, dia pasti sudah meledak sejak lama. Namun sayangnya, saat ini, dia tidak punya jalan keluar. Kata-kata lelaki tua itu membuatnya khawatir dan dia harus menahan diri. Jika dia bisa, dia akan langsung pergi, tetapi penghalang menghalangi jalannya. Namun sayangnya, tampaknya tidak ada halangan bagi orang-orang di depannya. "Baiklah, kamu ingin kesempatan itu diberikan kepadamu." Putra Dewa Kaisar Putih memaksa dirinya untuk menanggungnya. Dan pemandangan ini juga membuat semua orang di lapangan tampak bingung. Mengapa mereka begitu sombong dan mendominasi saat sebelumnya, tetapi sekarang mereka begitu masuk akal? Apakah ini masuk akal? Untuk sesaat, mata semua orang kembali tertuju pada Helian Chonglou yang kesepian, dan ada lebih banyak rasa kasihan dalam ejekan itu. Yang Linbo perlahan membuka matanya, seluruh badannya tampak hancur berantakan, setiap inci dagingnya tampak ditarik oleh pisau, seolah-olah ingin mencabik-cabiknya. Tidak hanya itu, kekuatan itu sekarang mengamuk di meridiannya, seolah-olah dengan keanehan yang tak terlukiskan, menggerogoti daging dan darahnya menjadi badan yang lain. "Kamu akhirnya bangun. Aku ceroboh kali ini. Aku tidak menyangka Ci akan melakukan serangan diam-diam, dan langsung menggunakan metode melukai diri sendiri sebanyak 1000. Suara Taois itu muncul. Dia selalu memperhatikan Yang Linbo. Begitu Yang Linbo bangun, dia berbicara. "Melukai diri sendiri sebanyak 1000. Yang Linbo bergumam. "Ya, Ci dikenal sebagai penguasa militer dunia, dengan sepasang tanduk ganda, melambangkan kegelapan dan pembunuhan. Aku tidak menyangka bahwa dia bahkan akan mengorbankan asal-usulnya untuk membunuhmu." Taois itu menjawab, suaranya jelas sedikit lemah. Kecelakaan ini hampir membuat Yang Linbo jatuh ke dalam kegelapan. Dalam sekejap mata, era takdir benar-benar berakhir. Tentu saja, dia sangat takut. Tapi untungnya, dia tidak tahu bahwa kekuatan Lao Jiu adalah keabadian. Suara Dao Ye sedikit lega. Kali ini, musuh setingkat dewa yang ganas itu terlalu di luar jangkauan dan sepenuhnya di luar logika. Yang Linbo merenung dalam diam. Dia sangat lemah saat ini. Meskipun dia tidak mati, kekuatan semacam itu tetap ada di badannya. Dan kekuatan ini, seperti kanker, menahan badannya. Belum lagi habisnya kekuatan dantiannya, dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan badannya. Dengan kata lain, saat ini, dia hanyalah orang biasa. Penguasa senjata di dunia, melambangkan kegelapan dan pembunuhan. Kekuatan yang tersisa di badanku sekarang adalah kegelapan. Yang Linbo bertanya. Kekuatan itu mengerikan, menekan dantian dan badannya. Bahkan jika kultivasinya masih ada, dia tidak bisa menggunakannya.
Dampak seperti ini fatal bagi kultivator manapun. Meskipun Yang Lin Bo Dao memiliki hati sekeras besi, dia merasa sedikit sedih saat ini. Dao Ye terdiam. Yang Lin Bo tidak menunjukkan terlalu banyak kekecewaan, tetapi dia tahu bahwa ini adalah kesalahannya. Itu benar, tapi untungnya, dia terlalu sombong. Jika dia tidak memiliki keraguan dan meledakkan kedua kekuatan itu, kekuatan abadi tidak akan mampu menahannya. Dao Ye menjawab. Yang Lin Bo tidak ragu. Pada saat itu, dia tampak jatuh ke dalam kegelapan, dan emosi putus asa menyebar di hatinya. Bahkan pedang Siming tidak dapat menghentikannya. Jika benar-benar ada kekuatan lain, hasilnya bisa dibayangkan. Memikirkan hal ini, Yang Lin Bo menggerakkan telapak tangannya dan pedang Siming muncul di tangannya. Namun sayang, pedangnya patah saat ini. Yang Lin Bo mendesah getir. Pedangnya juga patah. Tanpa kultivasi dan pedang, dia akan mengalami masa sulit di dunia ini. Jangan terlalu banyak berpikir. Meskipun kali ini agak menyedihkan, sudah menjadi takdir untuk tidak mati. Pedang Siming patah, tetapi pedang yang patah itu masih ada. Dengan tanduk yang ditinggalkan oleh Dewa Jahat, pedang yang lebih kuat dapat dibuat. Dao Ye berkata saat ini. Apa maksudmu? Mata Yang Lin Bo sedikit berfluktuasi. Dalam situasi ini, yang paling diinginkannya adalah kekuatan. Tunggu sebentar. Hal yang paling mendesak sekarang adalah menghilangkan kekuatan gelap di badanmu terlebih dahulu. Dao Ye merahasiakannya, tetapi jelas bahwa dia punya solusi. Yang Lin Bo menghela napas lega. Selama ada cara untuk menyelesaikannya, itu tidak akan menjadi masalah. Tiba-tiba, Yang Lin Bo mengangkat alisnya dan melihat ke depan. Sebuah sosok muncul di depannya tanpa tanda apapun. Dia mengenakan jubah kekaisaran berwarna kuning cerah, dengan matahari dan bulan bersinar, serta gunung dan sungai di langit. Fitur wajahnya sangat halus, matanya seperti bintang, alisnya seperti bulan, bibirnya sedikit merah, dan dia memiliki sedikit kilau kristal, penuh kepahlawanan. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap Yang Lin Bo dengan dingin. Yang Lin Bo juga menatapnya dengan tenang. Master Dao, Yang Lin Bo menghubungi Master Dao lagi di dalam hatinya. Tetapi kali ini, Master Dao tidak menanggapi. Aku menyelamatkanmu dari reruntuhan para dewa. Pada saat ini, pemuda di depannya berbicara. Mata Yang Lin Bo bersinar, dan dia menjadi lebih serius. Jika tidak ada yang lain, fakta bahwa ia dapat memasuki jurang sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia luar biasa. Sejujurnya, aku tidak pernah menyangka akan ada keberadaan yang begitu mengerikan di bawah reruntuhan dewa. Tidak heran mereka ingin menarikmu dari masa depan dan ruang. Ia melanjutkan, menatap Yang Lin Bo dari atas ke bawah. Pupil mata Yang Lin Bo mengecil, dan ia menatap orang itu, ngeri. Ia tahu terlalu banyak. Jangan khawatir, aku tidak punya niat jahat. Jika aku punya niat jahat, aku tidak perlu berusaha keras untuk menyelamatkanmu dari jurang. Pria itu melanjutkan, menatap Yang Lin Bo. Terima kasih. Yang Lin Bo berkata dengan lembut. Memang, jika pihak lain benar-benar memiliki niat jahat, dia tidak akan berdaya menghadapinya dalam kondisinya saat ini. Selain itu, seperti yang dia katakan, dia tidak harus memasuki reruntuhan dewa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sebagai perbandingan, yang membuat Yang Lin Bo lebih penasaran adalah identitasnya. Dia bisa memasuki dunia bawah dewa dan menyelamatkan dirinya dari para dewa yang ganas. Identitasnya jelas luar biasa. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku menyelamatkanmu untuk alasan egoisku sendiri. Pria itu berkata. Aku ingin mendengar lebih banyak tentangnya. Kata Yang Lin Bo. Aku berharap suatu hari, aku bisa memaafkan negeri dewa. Pria itu tiba-tiba menunjukkan sedikit kesedihan di antara alisnya. Yang Lin Bo mengerutkan kening. Apakah kamu dari negeri dewa? Yang Lin Bo bertanya. Tetapi dia memiliki beberapa keraguan di hatinya. Mungkin ada orang-orang kuat di negeri dewa, tetapi seperti yang dia duga, alam berikutnya di atas negeri dewa sudah menjadi batasnya, dan kekuatan seperti itu tidak akan pernah bisa memasuki dunia bawah dewa. Pria itu mengangguk dan berkata, saya adalah penguasa tanah para dewa saat ini, Kaisar Dewa Bulan Surgawi. Kaisar Dewa Bulan Surgawi, nama yang sangat besar. Dengan sebuah pikiran, jiwa Yang Lin Bo merasakannya. Astaga, namun pada saat ini, rasa sakit yang menyengat langsung meledak di jiwanya, dan seteguk darah langsung menyembur keluar. Kaisar Ilahi Tianyu sedikit mengernyit,
kamu terluka parah, jadi jangan gunakan kekuatanmu sesuka hati. Yang Linbo mengangguk, matanya penuh dengan kesungguhan. Dia masih meremehkan kekuatan itu. Kekuatan yang melambangkan kegelapan tidak hanya menggerogoti badannya, tetapi juga menekan jiwanya. Baru saja, dia mengaktifkan kekuatan jiwanya dan juga menyentuh kekuatan kegelapan, hampir mencabik-cabik jiwanya. Itu adalah jiwa takdir tertinggi yang membuat Yang Linbo bereaksi dalam sekejap. Sebenarnya, jika kamu ingin tahu di mana ini, kamu dapat bertanya langsung kepadaku, dan aku dapat memberitahumu. Kaisar Ilahi Tianyu terkekeh dengan sedikit ejekan. Wajah tua Yang Linbo memerah. Orang ini tidak bisa akur. Melihat tetapi tidak mengatakannya, kita masih berteman baik, tetapi dia mengatakannya dengan sangat terang-terangan. Katakan padaku, bagaimana kau ingin aku menanggapi ini? Melihat ekspresi Yang Linbo yang pendiam, Kaisar Dewa Bulan Surgawi tersenyum. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Yang Linbo berdiri. Meskipun kekuatan itu terjerat dalam badannya, itu tidak memengaruhi tindakan normal Yang Linbo. Segera, Yang Linbo menyusul sosok Kaisar Dewa Bulan Surgawi. Ini adalah kuil Bulan Surgawi, yang terletak di Gunung Tianmu. Kaisar Dewa Bulan Surgawi berkata. Mata Yang Linbo bergerak dan dia melihat ke depan. Kuil, ini sebenarnya kuil. Sebelum memasuki Tanah Suci, Su Zhaoxin telah membandingkan Tanah Suci dengan 9 surga. Yang Linbo tentu tahu bahwa di Tanah Suci, kuil ilahi adalah yang paling kuat. Bahkan 5 kaisar hanya setara dengan pejabat perbatasan. Memikirkan hal ini, mata Yang Linbo juga berfluktuasi. Dia tidak bersahabat dengan Tanah Suci. Jangan khawatir, kuil ilahi telah lama menurun. Meskipun aku adalah kaisar ilahi, aku hanya sebatas nama. Mengenai apa yang aku katakan sebelumnya, aku harap kamu dapat memaafkan Tanah Suci, tetapi itu tidak termasuk orang-orang di luar. Kaisar Ilahi Tianyu melanjutkan, tetapi wajahnya menjadi sedikit dingin. Mata Yang Linbo bingung, dan dia bertanya dengan ragu, 5 kaisar. Kaisar Ilahi Tianyu mengangkat sedikit rasa dingin di sudut mulutnya, mereka tidak pantas mendapatkannya. Mata Yang Linbo berkilat. Dia bisa tahu bahwa hubungan antara Kaisar Dewa Bulan Surgawi dan 5 kaisar tidak terlalu baik. Tidak heran dia mengatakan sebelumnya bahwa mereka adalah penguasa nominal Tanah Suci. Faktanya, mereka bahkan bukan klan dewa sama sekali. Kaisar Dewa Bulan Surgawi terus berkata. Hati Yang Linbo tergerak dan dia menoleh. Jawaban ini jauh lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Kaisar Dewa Bulan Surgawi juga menatap Yang Linbo saat ini, dan bencana ini juga disebabkan oleh garis keturunanmu. Bagaimana kamu mengatakannya? Yang Linbo bertanya. Garis keturunan mereka. Kalimat ini membuat Yang Linbo merasa terkejut. Intuisi memberitahu Yang Linbo bahwa orang di depannya mungkin tahu lebih banyak daripada yang dia ketahui. Klan dewa yang kamu lihat di luar hanyalah orang luar. Kaisar Dewa Bulan Surgawi berkata. Orang luar. Pupil mata Yang Linbo menyusut. Lalu bagaimana kau menjelaskan keilahian mereka? Yang Linbo bertanya balik. Apakah itu orang-orang dari klan Dewa Tianyu atau putra Kaisar Putih dan yang lainnya? Keilahian mereka tidak dapat dipalsukan. Dari mana mereka mendapatkan keilahian mereka? Mereka hanya pencuri yang menjijikkan. Kaisar Dewa Tianyu menjawab, tetapi suaranya dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Yang Linbo mendengarkan dengan tenang, merasa bahwa pemahamannya tentang Tanah Suci akan terbalik lagi. Ikutlah denganku. Saat ini, Kaisar Dewa Bulan Surgawi tiba-tiba berkata. Begitu suara itu jatuh, Kaisar Dewa Bulan Surgawi mengulurkan tangannya dan mengangkatnya. Cahaya ilahi melayang dari tangannya, lalu membungkus badan Yang Linbo, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang dalam sekejap. Tak lama kemudian, kedua sosok itu muncul di depan sebuah gunung yang tinggi. Gunung-gunung di depan mereka seperti tinta yang dicuci, seolah-olah menyatu dengan langit. Atau, karena keberadaan pegunungan ini, langit telah berubah. Ini adalah Gunung Tianmu, tempat orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan dewa saya dimakamkan. Kaisar Dewa Bulan Surgawi berkata, dengan sedikit kesedihan di antara kalimatnya. Meskipun suaranya tenang, suaranya juga tercekat oleh isak tangis. Pemakaman klan dewa, Yang Linbo bertanya balik. Sejujurnya, ini adalah makam dewa. Kaisar Dewa Bulan Surgawi berkata, mengulurkan tangannya sedikit ke depan. Berdengung, kekosongan itu sedikit bergetar, riak-riak muncul,
dan kilau yang tidak dapat dijelaskan bersinar. Ayo masuk dan lihat. Kaisar Dewa Bulan Surgawi memimpin dan berjalan masuk. Yang Linbo mengikutinya tanpa berkata apa-apa. Namun saat Yang Linbo melangkah, pemandangan di depannya membuat Yang Linbo merasa tercengang. Itu adalah batu nisan. Batu nisan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh pegunungan hitam ini. Seluruh pegunungan itu seperti kuburan, yang menakutkan. Namun yang lebih mengejutkan Yang Linbo adalah bahwa dalam kehampaan yang kacau ini, dia benar-benar merasakan sentuhan niat pedang. Dalam sekejap, mata Yang Linbo menyusut. Ini mungkin melibatkan rahasia klan dewa, tetapi baginya, dia tidak merasakannya terlalu dalam. Sebaliknya, niat pedang yang tertinggal di kehampaan di depannya menggerakkan Yang Linbo. Karena niat pedang ini sangat familiar baginya. Itu adalah niat pedang yang pernah dia rasakan sebelumnya di halaman pemegang pedang generasi sebelumnya di puncak Kunlun. Namun dibandingkan dengan niat pedang di halaman, tempat ini relatif monoton. Apakah pemegang pedang Kunlun generasi sebelumnya pernah ke sini? Yang Linbo tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kaisar Ilahi Tianyu mengangguk, ya. Ini juga salah satu alasan mengapa aku membawamu ke sini. Kau pergi dan pahami dulu maksud pedang itu. Setelah kau memahaminya, aku akan menceritakan kepadamu apa yang terjadi di klan dewa tahun itu. Yang Linbo mengangguk, dan tanpa ragu-ragu, dia melangkah maju. Swiss. Dalam sekejap, Yang Linbo merasa bahwa dia dikelilingi oleh niat pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dan dalam niat pedang ini, sosok ilusi mengembun di depan Yang Linbo. Yang Linbo memperhatikan dengan tenang, tidak terlalu terkejut. Dia secara alami tahu bahwa sosok saat ini adalah ahli pedang dari generasi sebelumnya. Alasan mengapa dia muncul adalah karena niat pedang yang terpancar dari badannya. Secara bertahap, sosok itu mulai bergerak dan mulai mengayunkan pedang. Tetapi setiap kali, dia hanya menghunus satu pedang. Setelah setiap pedang, akan ada jeda sejenak. Itu mirip dengan Zansing. Setelah niat pedang, ada ledakan pembunuhan. Tampaknya musuh telah terbunuh saat pedang dihunus. Mata Yang Linbo berangsur-angsur menjadi terobsesi. Berkat keunggulan bawaannya, ia telah menciptakan jalur pedangnya sendiri di awal. Namun, ia belum benar-benar mempelajari keterampilan bertarung pedang yang sebenarnya. Tepatnya, keterampilan pedang yang dibawa oleh niat pedang yang ditinggalkan oleh generasi pendekar pedang sebelumnya pasti yang terkuat yang pernah ia temui sejauh ini. Pikiran Yang Linbo berangsur-angsur tenggelam, dan sosok di depannya menjadi semakin jelas. Saat berikutnya, Yang Linbo merentangkan telapak tangannya dan pedang Siming muncul di tangannya. Pedang itu patah, tetapi masih memancarkan niat pedang yang agung. Di belakangnya, Kaisar Dewa Bulan Langit memperhatikan tindakan Yang Linbo tanpa rasa terkejut, seolah-olah ia sudah menduga adegan ini akan terjadi. Akhirnya, kau masih mengikuti jejaknya dan berjalan mendekat, tetapi apa yang tidak ia lakukan saat itu, bisakah kau melakukannya sekarang? Kaisar Dewa Bulan Langit bergumam dalam hatinya. Pada saat ini, sosok Yang Linbo mulai bergerak semakin dalam, dan ia akan mengayunkan pedang dengan setiap langkah yang diambilnya. Secara bertahap, dia dan sosok itu sinkron, seolah-olah mereka telah melintasi jejak waktu dan ruang, dan kedua sosok itu menebaskan cahaya pedang yang sama. Ledakan. Pada saat ini, sosok pendekar pedang generasi sebelumnya menghilang, dan kegelapan kembali ke tempat kejadian. Namun dalam kegelapan, Yang Linbo merasa bahwa aura yang sangat kuat sedang mengunci dirinya, seolah-olah ada master tertinggi yang mengintai dalam kegelapan. Desis. Jantung Yang Linbo berdetak kencang. Intuisi bawaannya membuatnya merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ledakan. Pada saat ini, sebuah batu nisan tiba-tiba meledak di makam para dewa yang gelap di depannya, dan kemudian sesosok badan berjalan keluar darinya. Tentu saja, ini adalah hantu. Tampaknya itu adalah badan yang dipadatkan oleh jejak kekuatan. Penggarap pedang manusia, pedang abadi. Pria itu menatap Yang Linbo dan berkata dengan ringan. Halo, senior. Yang Linbo membuka mulutnya, tetapi dia telah menghubungi Daoye di dalam hatinya. Daoye, sosok di depannya berjalan keluar dari makam para dewa. Meskipun itu hanya transformasi kekuatan, itu juga membuat Yang Linbo merasa takut. Ini adalah semacam warisan para dewa. Daoye tidak berpura-pura mahtai kali ini, dan menjawab secara langsung. Warisan. Yang Linbo tertegun, dan kemudian berbalik untuk melihat ke arah lain.
Sosok Kaisar Dewa Bulan Surgawi masih berdiri di kehampaan, seolah merasakan tatapan Yang Linbo, dan dia berkata, "Ini adalah warisan klan dewaku, dan itu juga kekuatan yang ingin diperoleh oleh Master Pedang Kunlun generasi sebelumnya. Tetapi dia gagal, itu tergantung pada apakah kamu bisa berhasil. Jika kamu bisa berhasil, aku tidak hanya dapat memperbaiki kerusakan pada badanmu, tetapi aku bahkan dapat membantumu mengeluarkan kekuatan di badanmu." Kaisar Dewa Bulan Surgawi berkata dengan ringan. Tampaknya semuanya ada dalam perhitungannya. Mengapa? Yang Linbo bertanya balik. Dia merasa bahwa Kaisar Dewa Bulan Surgawi tidak bermaksud menyakitinya, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Dia adalah penguasa klan dewa, apakah dia bersedia menyerahkan warisan kepada orang luar seperti dirinya? Ini tidak masuk akal. Dia tidak tahu mengapa generasi pendekar pedang sebelumnya ingin mengejar kekuatan seperti itu, tetapi menurutnya, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Ini kesepakatan. Selain menyelamatkanmu sebelumnya, dan warisan hari ini, itu semua adalah semacam permintaan maaf. Aku harap kamu bisa memaafkan Tanah Dewa. Kaisar Dewa Tianyu menjelaskan. Yang Linbo terdiam. Ini adalah kedua kalinya Kaisar Dewa Tianyu menyebutkan kata pengampunan. Dia tidak tahu apa yang dilakukan klan dewa saat itu, tetapi dia bisa menebak bahwa itu pasti menyentuh tabu, jadi mereka bersedia membayar harga yang begitu tinggi. Berjanjilah padanya. Sudah begitu lama, itu bisa dianggap sebagai penebusan dosa. Sementara Yang Linbo berpikir, suara Taois tiba-tiba muncul. Mata Yang Linbo bergerak, apakah Taois itu tahu siapa dia? Tentu saja, ketika Kaisar Tianyu baru saja muncul, Daoye memilih untuk menghilang. Saat itu, Yang Linbo sudah menduga bahwa Daoye pasti tahu beberapa rahasia. Sekarang kalimat ini hanya mengonfirmasi dugaan Yang Linbo. Aku tahu, putri sah terakhir dari klan dewa, Tianyu. Daoye menjawab. Putri sah, permaisuri. Yang Linbo tercengang. Meskipun Tianyu memiliki fitur wajah yang halus, Yang Linbo tidak pernah memikirkan hal ini, terutama karena matanya tidak melihatnya. Jika itu hanya gelar, Anda dapat mengatakan itu adalah permaisuri. Jika Anda ingin menggantinya dengan kultivasi, dia jauh dari itu. Daoye menjawab. Yang Linbo merenung sejenak. Tapi ini tidak penting. Hal yang paling mendesak adalah warisan klan dewa di depan kita. Daoye tidak memberi Yang Linbo kesempatan untuk berbicara, dan melanjutkan. Yang Linbo mengangguk dengan sungguh-sungguh, warisan apa? Apakah kamu tahu bagaimana makam dewa ini berasal? Daoye tidak memberikan jawaban langsung, tetapi bertanya balik. Yang Linbo menarik kembali pandangannya dan menatap sosok di depannya. Mungkinkah itu dibunuh oleh takdir generasi tertentu? Yang Linbo bertanya. Ya, ini adalah generasi ketujuh yang membunuhnya. Saat itu, klan dewa mereka melakukan sesuatu, dan generasi ketujuh marah dan menyapu klan dewa mereka dari atas ke bawah, hanya menyisakan beberapa pelayan dewa dan seorang gadis kecil. Gadis kecil itu adalah Tianyu di depanmu. Pendeta Tao itu menjawab, tetapi ada sedikit desahan dalam suaranya. Yang Linbo bisa merasakan ketidakberdayaan dalam nada pendeta Tao itu. Pada saat yang sama, dia juga merasakan kulit kepalanya kesemutan. 7 generasi hampir memusnahkan klan dan spesies orang lain, dan sekarang dia ingin aku mendapatkan warisan orang lain. Bukankah ini menindas orang yang jujur? Selain itu, berpikir bahwa hidupnya diselamatkan oleh Tianyu, Yang Linbo merasa beruntung. Mungkin jika pihak lain memiliki sedikit kebencian di hatinya, dia mungkin sudah mati sekarang. Dengan pemikiran ini, dia berbalik dan berkata, saya setuju. Tetapi premisnya adalah saya memenuhi syarat untuk mengatakan itu. Yang Linbo secara alami tahu bahwa pengampunan yang dikatakan Tianyu secara alami didasarkan pada badan takdir. Dengan kata lain, itu setelah dia naik ke takdir surga. Jelas, dia masih agak jauh dari langkah itu. Mata Tianyu berbinar, dan dia berkata dengan cepat, terima kasih. Tetapi saya ingin tahu, warisan macam apa ini? Yang Linbo bertanya. Biarkan saya memberitahu Anda. Tianyu belum berbicara, tetapi sosok di depannya telah menyela. Di ujung makam dewa ini, ada harta karun klan dewa saya, Xuan Huang Sukiding. Tentu saja, itu dulunya milik generasi ketujuh Tianming. Sosok di depannya berkata, dan matanya mulai melihat ke atas dan ke bawah ke arah Yang Linbo. Tetapi saya tidak menyangka bahwa generasi Tianming ini akan begitu lemah, bahkan lebih buruk daripada anak laki-laki yang datang ke sini terakhir kali.
Yang Linbo merenung dan tidak menjawab. Yang Linbo tentu tahu bahwa anak laki-laki terakhir yang disebutkannya adalah Wen Tianyi. Paman, dia baru saja kembali dari bawah tanah dewa dan terluka, kata Tianyu. Bawah tanah dewa, tidak heran, aku merasakan sedikit keteraturan yang kacau di badannya. Dengan kata lain, kamu ingin dia mendapatkan Xuan Huangding untuk menekan keteraturan gelap di badannya. Pria itu menatap Tianyu dan berkata. Tianyu menggelengkan kepalanya. Ini seharusnya miliknya. Sosok itu terdiam. Setelah beberapa lama, dia berkata, kau benar. Ini seharusnya miliknya. Tapi apakah dia bisa mendapatkannya tergantung pada apakah dia memenuhi syarat. Pria itu berkata, dan menatap Yang Linbo lagi. Jika kau bisa mencapai puncak gunung makam dewa, Xuan Huangding secara alami akan menjadi milikmu. Jika kau tidak bisa mencapainya, itu membuktikan bahwa kau tidak pernah mencapai hari takdir, dan tentu saja kau tidak memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa kau memaafkan klanku. Yang Linbo sedikit mengernyit. Apa yang dia katakan mungkin benar, tetapi kata-katanya terdengar sangat kasar bagi Yang Linbo. Bagaimana cara mencapai puncak? Yang Linbo bertanya. Sangat mudah, bunuh saja jalanmu ke atas. Pria itu menjawab. Wajah Yang Linbo menjadi gelap. Meskipun pihak lain hanyalah jiwa yang tersisa, Yang Linbo masih bisa merasakan rasa penindasan yang kuat darinya, seperti ketika dia menghadapi seorang kultivator tanda ilahi di alam tempering badan. Dalam situasi ini, akan menjadi mimpi yang bodoh baginya untuk membunuh jalannya. Apa? Tidak berani? Melihat Yang Linbo ragu-ragu, pria itu berbicara lagi, tetapi nadanya sudah agak sarkastik. Bukannya aku tidak berani, tetapi itu tidak masuk akal. Meskipun senior itu hanyalah jiwa yang tersisa, aku dapat merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam senior itu sudah berada di atas alam kultivasi yang aku tahu. Yang Linbo berkata terus terang. Jangan khawatir, karena itu adalah warisan, kami tentu saja tidak akan membunuhmu di sini. Kekuatan yang dapat kami berikan hanya di bawah jalan yang benar. Pria itu berkata. Mata Yang Linbo bergerak dan dia tiba-tiba mendongak. Di bawah jalan yang benar. Pikiran Yang Linbo melonjak. Jika pihak lain gegabah, Yang Linbo bahkan tidak perlu mencoba. Tetapi jika itu hanya kebenaran, mungkin ada peluang. Tolong ajari aku, senior, kata Yang Linbo, pedang patah di tangannya sedikit gemetar. Apakah orang-orang sekarang begitu percaya diri? Pemuda sebelumnya sama sepertimu. Dia ingin berbalik dan pergi, tetapi ketika dia mendengarku mengatakan yang sebenarnya, dia langsung menyerang. Wajah pria itu menjadi gelap dan dia mensibir. Apa yang tidak bisa dia lakukan, mungkin tidak bisa kulakukan. Yang Linbo berkata dengan ringan. Tidak, belum tentu. Ketika dia datang ke sini, kultivasinya sudah berada di puncak pola ilahi. Dia tidak punya kesempatan, apalagi kamu. Jangan berpikir bahwa membawa takdir sama dengan menjadi tak terkalahkan. Pria itu melanjutkan, seolah-olah dia sudah marah karena sikap Yang Linbo. Aku tidak berani mengatakan tak terkalahkan, tetapi aku sedang dalam perjalanan menuju tak terkalahkan. Bahkan jika aku tidak dapat menggunakan sebagian kekuatanku sekarang, aku memiliki pedang yang masih bisa menjadi tak terkalahkan di alam surga dan manusia. Yang Linbo menjawab, yakin bahwa dia tak terkalahkan. Kalau begitu, biarkan aku melihat apakah kau tak terkalahkan di antara surga dan manusia. Begitu. Suara itu jatuh, sosok itu langsung kosong dalam sekejap. Dalam sekejap, kehampaan yang gelap meraung, dan lapisan-lapisan kehampaan itu terkoyak seperti pecahan. Dan Yang Linbo merasakan pada saat ini bahwa kekuatan yang mencekik terbungkus dalam kehampaan di sekitarnya, menekan ke arahnya, seolah-olah ingin mencabik-cabiknya. Saat berikutnya, matanya tenggelam, dan pedang patah di tangannya bergetar, dan dia menebasnya dengan ganas. Swiss, cahaya pedang bersiul keluar dari tangan Yang Linbo. Dan saat cahaya pedang itu mengamuk, tampaknya sebuah celah terpotong di kehampaan di depannya, dan kekuatan penghancur yang mengerikan itu juga hancur pada saat ini. Dalam sekejap, badan Yang Linbo menjadi rileks. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, cahaya ilahi lainnya meledak di matanya, dan kemudian dia merasa seolah-olah seluruh dunia terhalang, menjebaknya di tempat tanpa kehidupan. Domain, Yang Linbo merasakan dalam hatinya. Saat berikutnya, Yang Linbo mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang tanpa ragu-ragu. Dan pedang ini juga memotong domain pedang yang telah dipadatkannya saat ini. Dengan satu serangan pedang,
3 domain pedang meledak dalam sekejap. Ledakan, ledakan, ledakan. 1 pedang, 1 alam semesta, setiap domain pedang unik di dunia, seolah-olah membelah kekosongan menjadi 3 ruang, tetapi segera bergabung bersama untuk membentuk dunia pedang yang membentang di kekosongan. Saat berikutnya, kedua kekuatan itu bertabrakan di depan Gunung Tianmu. Dalam sekejap, langit berguncang dan bumi bergetar. Langit di atas Gunung Tianmu kacau, seolah-olah akan terbelah, dan raungan yang mengerikan dipancarkan. Sosok para dewa masih bangga. Tetapi saat ini, wajahnya menjadi serius. Domain pedang yang mengerikan. Dia berbisik, dan kemudian bayangan itu bergetar dan terbakar secara langsung. Saat berikutnya, cahaya ilahi meledak. Cahaya ilahi itu seperti api, menyelimuti sosoknya, seolah-olah membalikkan waktu dan ruang, kekosongan yang bergulir semuanya menghilang dalam sosoknya, dan saat berikutnya, sosoknya muncul langsung di domain pedang Yang Linbo. Wajah Yang Linbo sedikit rendah hati, sedikit terkejut. Anda tahu, di domain pedang, kekuatan tempur pembudidaya pedang benar-benar tak terkalahkan, dan pembunuhannya tak tertandingi. Tentu saja, premisnya adalah bahwa wilayahnya tidak akan terlalu berbeda. Jika lawan terus menyerang, pertempuran ini mungkin tidak mudah. Tetapi yang tidak diharapkan Yang Linbo adalah bahwa lawan akan mengambil inisiatif untuk memasuki domain pedangnya. Lanjutkan, sosok itu tidak memiliki ekspresi, tetapi hanya berbicara dengan acuh tak acuh. Mata Yang Linbo sedikit dingin. Begitu sombong. Seberapa besar ini berarti bahwa dia tidak dianggap serius. Potong bintang. Yang Linbo tidak ragu lagi, dan pedang patah itu terangkat di tangannya dalam sekejap. Cabut pedang, potong bintang itu. Swiss. Cahaya pedang tiba-tiba muncul dari udara tipis dan bergegas menuju bayangan klan dewa di depannya. Tetapi pria itu menggelengkan kepalanya dengan lembut, tidak cukup. Begitu dia selesai berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan cahaya ilahi meresap darinya, dan akhirnya membentuk dinding energi yang kuat, yang menghalangi pedang Yang Linbo. Kemudian, dia menutup telapak tangannya. Ledakan. Cahaya pedang itu riyuntuh seketika. Dan sosok Yang Linbo juga meledak dan mundur pada saat ini. Ia bahkan merasakan tangannya yang memegang pedang bergetar dan telapak tangannya sakit. Pria itu menggunakan pedang yang sama sebelumnya, tetapi pedangnya jauh lebih kuat dari milikmu. Pedangnya mengandung maksud pedang yang berbeda, dan ia menebas lusinan pedang secara tak terlihat dengan satu pedang. Ketika pedangmu hanyalah satu pedang. Pria dari klan dewa itu berkata. Yang Linbo tiba-tiba mengerutkan kening. Pada saat ini, ia tidak bisa bereaksi. Pria dari klan dewa ini memasuki wilayah pedangnya, bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk membimbingnya. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Kata Yang Linbo. Sosok itu terdiam dan tidak bereaksi terhadap ucapan terima kasih Yang Linbo. Setelah beberapa saat, ia berbicara lagi. Kau hanya punya waktu 1/4 jam. Jika kau tidak bisa mengalahkanku, maka perjalananmu berakhir di sini. Aku tidak akan mempersulitmu karena kau menekan Seng Su, tetapi kau tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengambil Xuan Huang Ding lagi. Datanglah lagi. Sosok itu dingin, dan begitu suaranya jatuh, tanpa menunggu Yang Linbo bergerak, dia langsung meninju. Ledakan. Dalam sekejap, hati Yang Linbo terguncang. Di bawah pukulan ini, dia merasa bahwa domain pedangnya tampak riyuntuh, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur. Domain pedangmu terlalu lemah. Mungkin itu kuat di dunia aslimu, tetapi jika kamu melewatkan satu era, domain pedangmu akan hancur dalam sekejap. Hantu itu melanjutkan. Memoles domain pedang, pikir Yang Linbo. Pada saat ini, dia sedikit berpikir, tetapi dia tidak berani ragu terlalu banyak. Setelah berpikir, dia menghunus pedangnya lagi. Tetapi itu berbeda dari sebelumnya. Setelah orang ini berbicara tentang kekuatan pendekar pedang generasi sebelumnya, Yang Linbo mengerti sesuatu. Dia akhirnya mengerti mengapa dia selalu merasa bahwa kekuatan yang ditinggalkan oleh Wen Tianyi sia-sia. Karena yang dia tebaskan sama sekali bukan pedang. Swiss. Dia menebas dengan pedang. Tetapi dua bayangan pedang meledak dari pedangnya yang patah pada saat yang sama. Bang! Pedang Yang Linbo dan bayangan tinju itu bertabrakan lagi. Kemudian seluruh wilayah pedang bergetar lagi. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menghilang dalam sekejap, dan ruang wilayah pedangnya juga mengeluarkan suara berderak, seolah-olah akan riyuntuh di saat berikutnya.
Yang Linbo juga diserang oleh kekuatan ini. Wajahnya pucat dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Itu masih belum cukup. Datang lagi. Suara itu berlanjut. Pupil mata Yang Linbo menyusut, dan rasa semangat pantang menyerah juga tumbuh di dalam hatinya. Sungguh menyebalkan. Seolah-olah mereka mempermainkanku. Namun, Yang Linbo mengerti bahwa pihak lain mencoba memberinya pelajaran. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Yang Linbo tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Tanpa ragu, dia mengangkat tangannya dan menghunus pedangnya lagi. Seperempat jam kemudian, sosok Yang Linbo berdiri di kehampaan, badannya bergerak, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Dan pada saat ini, domain pedangnya benar-benar hancur setelah raungan. Dan ini adalah ke-10 kalinya domain pedangnya hancur. Dalam seperempat jam ini, berulang kali, Yang Linbo tidak dapat mengingat lagi berapa banyak pedang yang telah ditariknya, tetapi yang pasti adalah bahwa domain pedangnya hancur dan ditata ulang, berulang kali, seolah-olah itu adalah reinkarnasi. Pada saat ini, dia menggunakan pedang itu lagi, dan pada saat menarik pedang, dia sudah dapat memotong puluhan pedang. Yang Linbo tahu bahwa jika dia tidak dibimbing oleh pria itu sebelumnya, dia tidak akan pernah bisa mencapai langkah ini. Terima kasih, senior. Mata Yang Linbo cerah dan cemerlang, tanpa kepalsuan. Di depannya, bayangan klan dewa telah menjadi semakin ilusi, seolah-olah akan riyuntuh. Tidak perlu, aku hanya memenuhi misiku. Dan, jika suatu hari kamu dapat naik ke takdir surga, tolong maafkan klanku. Sosok di depannya berkata, dan perlahan-lahan menghilang, dan tidak ada jejaknya di antara langit dan bumi, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Yang Linbo menatap sosok pihak lain yang menghilang, dan akhirnya membungkuk ke batu nisan tertentu. Saat berikutnya, dia duduk bersila dan mulai menyembuhkan luka-lukaannya. Pada saat ini, batu-batu roh dan obat-obatan roh yang telah dia kumpulkan di tangannya mulai bekerja, dan dia disempurnakan dan diserap olehnya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. 3 jam kemudian, Yang Linbo pulih. Jika sebelumnya, dengan kekuatan keabadian, mungkin dia bisa pulih dalam satu tarikan napas. Tetapi sekarang, kekuatan keabadian itu ditahan oleh kekuatan kegelapan. Sudah bertentangan dengan keinginan surga untuk mencapai level ini dalam waktu 3 jam. Dia berdiri lagi dan berjalan lebih dalam ke makam dewa. Segera, sosok lain muncul di depannya. Tolong beri saya beberapa saran, senior. Pulau Changwu, di depan istana Jiuxiao. Putra Kaisar Putih dan yang lainnya tertekan ke satu arah, menatap dingin ke pemandangan di depan mereka. Semakin lama waktu berlalu, semakin dia merasa kesal. Dahulu kala, dia pernah mengalami penghinaan seperti itu. Jika berada di tanah suci, orang-orang ini pasti sudah menjadi arwah yang mahtai di bawah pedangnya. Namun, sekarang, dia hanya bisa menahannya. Kaisar tua, apakah napas itu masih ada? Dia menatap lelaki tua di sampingnya dan bertanya. Lelaki tua itu mengangguk dengan berat. Napas kedua orang itu sangat aneh. Itu bukan jalan yang benar, tetapi bagiku itu terasa lebih mengerikan daripada jalan yang benar. Terlebih lagi, mata mereka selalu melayang di sini. Lelaki tua itu menjawab. Dia tidak tahu sumber napas ini. Namun, dia tahu bahwa napas ini sangat mengerikan dan jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Jika ada pertempuran nyata, mereka pasti akan mati. Jadi, saat ini, mereka hanya bisa bersikap jujur. Kutu Kupret, jangan biarkan aku keluar. Suatu hari, ketika aku kembali ke kota Baidi, mereka semua akan mati satu persatu. Putra Kaisar Putih berkata dengan dingin, dan niat membunuh meledak di matanya, terus-menerus bersinar pada Luo Yitian dan yang lainnya. Ledakan. Namun pada saat ini, energi yang sangat mengerikan tiba-tiba meledak dari istana Jiuxiao. Banyak mata juga tertuju padanya. Terutama Helian Chonglou, keserakahan di matanya meledak lagi. Kemudian, seolah-olah dia terinspirasi, badannya melayang ke udara tanpa terkendali. Hahaha, warisan istana Jiuxiao telah muncul. Milikku, semua milikku. Tunggu, ketika warisanku berakhir, aku akan membalas semua rasa malu yang kau bawa kepadaku. Mata Helian Chonglou ganas, dan kebencian melonjak keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, sekelompok energi yang sangat murni meletus di istana Jiuxiao. Dan kekuatan itu juga langsung menyelimuti Helian Chonglou.
Terlihat dengan mata telanjang bahwa luka-luka di badan Helian Chonglou pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan bahkan napasnya mulai bertambah pada saat ini. Hahaha, seperti yang diharapkan, aku adalah anak kesayangan surga, semua milikku. Dia terus tertawa liar, namun tiba-tiba, tawanya berhenti. Dan kekuatan itu, seolah-olah tertahan oleh sesuatu, berhenti mengalir. Semua orang bingung, dan tidak mengerti apa yang terjadi. Namun, pada saat ini, sesosok-sosok perlahan keluar dari istana Jiuxiao. Sosok itu adalah Su Zhaoxin. Bersambung.